Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Rahman Nafalismat. Saya dari kelompok Sangkuriang Cerdas. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi pertama, yaitu tentang pola pikir prestatif. Tujuan bagaimana kita belajar punya pola pikir yang membiasakan diri kita buat mengatur strategi. Pola pikir sistem yaitu cara kerja, prestasi yaitu hasil yang telah dicapai, sistem atau cara kerja untuk mencapai hasil. Prestasi yang saya raih, saya belum dapat apa-apa. Tantangan mengembangkan pola pikir prestatif: yang pertama, membandingkan; yang kedua, minder; yang ketiga, mager. Growth mindset yaitu berkembang, goal mindset yaitu hasil. Caranya yaitu belajar, sholat 5 waktu, berdoa, berusaha, berikhtiar. Menyelesaikan studi dengan tepat waktu, mendapatkan nilai yang bagus, bisa membahagiakan orang tua. Strategi aku, singkatan dari ambisi, kendala, usaha. Yang selanjutnya yaitu lanjut ke materi kedua, yang berjudul pengenalan dan pengembangan diri. Pengantar: kemampuan peserta didik maupun pendidik dalam memahami diri sendiri menjadi landasan terciptanya pembelajaran efektif. Pengembangan diri individu tidak hanya merujuk pada peningkatan akademik, namun juga pada tahap kemampuan fisik dan psikologis. Kesimpulan dari definisi di atas membentuk pola pikir secara adaptif di lingkungan belajar maupun sosial. Self-awareness yaitu kesadaran diri, merupakan kemampuan memahami diri sendiri secara sadar. Self-awareness mengacu pada cara berpikir, perasaan, nilai, strength yang berarti kekuatan, dan weakness yang berarti kelemahan. Secara objektif, kesadaran diri berfungsi sebagai dasar pengembangan diri yang memungkinkan individu melakukan refleksi terhadap perilaku dan memahami persepsi orang lain. Yang ketiga, minat. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang mendorong individu untuk memberikan perhatian, ketertarikan, dan upaya terhadap suatu aktivitas. Minat menjadi prediktor motivasi dan prestasi dalam belajar karena individu cenderung menunjukkan usaha yang lebih tinggi ketika aktivitas sesuai. Leadership. Gaya kepemimpinan adalah cara individu mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain mencapai tujuan tertentu. Pengalaman, kepribadian, dan lingkungan sosial. Gaya kepemimpinan. Self-management. Manajemen diri adalah kemampuan mengatur perilaku, waktu, dan sumber daya pribadi secara efektif. Growth mindset adalah keyakinan tentang kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yang berjudul berpikir kritis, seni menganalisis dunia dengan cerdas. Proses mental aktif untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi secara objektif guna mencapai kesimpulan yang rasional. Yang pertama, rasa ingin tahu yang sehat. Yang kedua, keterbukaan pada bukti. Yang ketiga, keberanian mempertanyakan. Pentingnya berpikir kritis. Tameng terhadap misinformasi. Komponen yaitu ada 4. Yang pertama, memecah informasi menjadi bagian kecil, analisis. Yang kedua, menilai kredibilitas sumber dan bukti, evaluasi. Yang ketiga, menarik informasi logis dan data, informasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memantau bias dan memperbaiki kesalahan, regulasi diri. Problem
suka jawaban instan, FOMO, kurang pandai menyaring informasi. Teknik dan metode yaitu ada 4. Yang pertama 5W plus 1H, yang kedua SWOT analisis, yang ketiga mind mapping, yang keempat the 5W. Ikhtiar, berpikir kritis, superpower. Ya, kita akan lanjut ke materi yang keempat yang berjudul Communication Skill and Public Speaking, yang berarti kunci percaya diri dan komunikasi efektif. Pengertian keterampilan berkomunikasi, kemampuan seorang untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Komunikasi yang penting adalah mendengarkan. Komponen utama berkomunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, komunikasi verbal, lisan atau tulisan. Yang ketiga, bahasa tubuh tepat atau komunikasi nonverbal. Yang keempat, empati, memahami orang lain. Manfaat keterampilan berkomunikasi yaitu ada 4. Meningkatkan hubungan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun kolaborasi. Yang keempat, memfasilitasi pencapaian tujuan. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.